Oke, kita bahas yuk. Pernah nggak sih kepikiran kenapa ya beberapa pesan kesehatan itu rasanya langsung klik dan bikin kita bertindak, sementara yang lain ya udah lewat gitu aja. Nah, inilah yang mau kita bedah, psikologi di balik sebuah ajakan bertindak yang benar-benar efektif. Pasti sering banget lihat pesan yang kayak gini kan, sangat to the point, sedikit mengancam, dan basisnya ya rasa takut. Ini pendekatan yang ya bisa dibilang tradisional lah. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Apa benar nakut-nakutin orang itu cara paling jitu buat bikin mereka jadi lebih peduli sama kesehatan? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Saat rasa takut justru jadi bumerang. Ternyata pesan yang terlalu menakutkan itu malah bisa ngasih efek sebaliknya dari yang kita mau. Ini ada istilah psikologisnya, namanya defense avoidance. Gampangnya gini, kalau kita ditakut-takutinya kelewatan, apalagi kalau solusinya terasa ribet, otak kita tuh secara otomatis bakal matiin pesan itu. Kita malah nginder sebagai cara buat melindungi diri. Jadi, ini dia intinya. Komunikasi kesehatan yang efektif sekarang tuh udah bergeser nih. Bukan lagi soal memanipulasi emosi pakai rasa takut, tapi lebih fokus ke gimana caranya bikin orang lebih gampang bilang iya untuk kesehatan mereka sendiri. Gimana caranya? Yuk kita bedah. Nah, kunci pertama buat ngebuka pintu ini, apa dong? Sesuatu yang kuat banget di dalam diri kita semua. Bukti sosial atau social proof. Gini, pada dasarnya kita ini kan makhluk sosial ya. Kita itu cenderung ngeliatin orang lain untuk nentuin, ini bener nggak ya? Ini aman nggak ya? Kalau banyak yang lakuin, berarti oke dong. Nah, perasaan ini bisa ngilangin rasa cemas dan ragu-ragu. Dan ini contoh yang bagus banget buat ngegambarinnya. Pesannya nggak lagi fokus ke ancaman penyakit, tapi ke fakta bahwa Anda akan bergabung dengan sebuah grup besar. Ini secara nggak langsung menghilangkan stigma dan rasa takut sendirian, terus ngebangun norma sosial baru yang positif. Oke, selain bukti sosial, ada alat psikologis kedua yang bisa kita pakai. Kita tuh masih bisa kok menciptakan rasa urgensi, tapi dengan cara yang lebih cerdas, bukan dengan menebar teror. Coba deh perhatiin bedanya. Di sebelah kiri, ancamannya itu kehilangan nyawa. Serem kan? Nah, yang kanan, fokusnya pindah ke kehilangan kesempatan, yaitu kesempatan dapat kuota gratis yang hampir habis. Ini sama-sama mendorong tindakan, tapi tanpa memicu penolakan defensif yang tadi kita bahas. Tapi, urgensi ini cuma akan berhasil kalau orang percaya mereka mampu ngelakuinnya. Inilah yang disebut self-efficacy. Dengan kita bilang hanya butuh 15 menit, kita itu lagi ngebangun keyakinan audiens bahwa, oh, ini gampang dan bisa kok gue lakuin. Gampangnya, kelangkaan atau scarcity itu bisa diciptakan lewat dua cara utama, batasan waktu atau batasan jumlah. Keduanya sama-sama efektif buat bikin sebuah penawaran jadi terasa lebih berharga dan, ya, mendesak. Alat psikologis kita yang ketiga adalah soal gimana kita membingkai sebuah pesan. Cara kita menyajikan informasi yang sama itu ternyata bisa mengubah dampaknya secara drastis loh. Nah, ini dia dua cara utamanya. Gain frame itu fokusnya ke semua hal baik yang bakal Anda dapatkan. Sebaliknya, loss frame fokusnya ke semua hal buruk yang bisa Anda hindari. Keduanya bisa sama-sama efektif tergantung sama konteksnya apa. Oke, jadi kita udah punya bukti sosial, urgensi cerdas, dan bingkai pesan. Terus, mana yang paling ampuh? Nah, jawabannya ada di bagian terakhir ini. Kita nggak perlu nebak-nebak, kita bisa uji langsung secara ilmiah. Dengan uji coba A/B, kita bisa ngebandingin berbagai elemen pesan secara langsung. Judulnya lebih menarik kalau bentuknya pertanyaan atau pernyataan. Buat audiens kita, urgensi lebih kuat dari bukti sosial nggak ya? Nah, data yang bakal ngasih jawabannya. Dan pas lagi nguji, penting buat diingat kalau kita nggak cuma ngukur berapa banyak yang tertarik atau ngeklik link. Itu baru minat awal. Yang paling penting itu tingkat konversi. Berapa banyak orang yang benar-benar nyelesain tindakannya, misalnya sampai selesai daftar. Nah, itu baru ukuran sukses yang sebenarnya. Nah, disinilah semua teori yang kita bahas tadi bertemu dalam satu praktek. Kita bisa lihat ada 3 variasi pesan yang beda, masing-masing pakai strategi psikologis yang unik. Variasi A pakai urgensi, B pakai bukti sosial, dan C pakai bingkai kerugian. Dengan nguji ketiganya, kita bisa tahu pesan mana yang paling nyambung sama komunitas di sana. Pada akhirnya, inilah inti dari semuanya. Bukan soal menakut-nakuti, bukan soal memaksa, tapi secara cerdas menghilangkan hambatan-hambatan yang nggak kelihatan di dalam pikiran kita. Supaya jalan menuju tindakan sehat itu jadi lebih mudah dan jelas buat semua orang. Jadi setelah ngeliat semua ini, pertanyaannya buat Anda.
Kalau Anda harus menjalankan sebuah kampanye kesehatan besok, strategi psikologis mana yang bakal Anda pilih untuk diuji pertama kali? Coba deh direnungkan.